Saddam Hussein merupakan tokoh pemimpin yang cukup dikenal oleh masyarakat dunia. Bukan tanpa alasan, Presiden Irak yang menjabat lebih dari 2 dekade itu sempat menjadi perbincangan karena konflik dan ketegangan yang terjadi selama masa jabatannya. Saat menjabat sebagai Presiden Irak, Saddam disebut sebagai presiden diktator, di mana sebagian masyarakatnya menikmati manfaat kekayaan yang diperoleh dari sumber daya minyak. Namun sebagian masyarakat yang menentangnya harus menghadapi siksaan dan eksekusi. Beberapa konflik selama pemerintahan Saddam Hussein pun semakin berkembang, terutama konflik yang terjadi antara Irak dan Iran dengan latar belakang politik dan agama. Konflik itu pun membuahkan perang sengit selama bertahun-tahun lamanya. Meskipun sempat berhasil kabur dari upaya penangkapan, akhirnya pada tanggal 30 Desember 2006, ajal Saddam benar-benar tiba dengan hukuman gantung yang dijatuhkan kepadanya. Pada tahun 1979, ketika Saddam naik ke kursi presiden, Iran yang merupakan negara tetangga Irak baru saja selesai dengan revolusi Islamnya yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Revolusi di Iran itu membuat Saddam khawatir, lantaran kekuatan politiknya saat itu hanya ditopang oleh minoritas Muslim Sunni di Irak. Saddam khawatir jika perkembangan di Iran yang mayoritas Syiah dapat menginspirasi pemberontakan orang-orang Syiah di Irak. Melihat adanya potensi ancaman pada kekuasaannya, Saddam akhirnya memerintahkan pasukan Irak untuk menyerbu Khuzestan, yang merupakan daerah yang kaya dengan minyak di Iran, pada 22 September 1980. Konflik ini pun segera berkembang menjadi perang habis-habisan antara Irak dan Iran. اما مؤمن وابسته نیست. Negara-negara barat dan sebagian besar dunia Arab yang takut akan penyebaran radikalisme Islam justru memberikan dukungan kuat di belakang Saddam. Meskipun mereka memahami fakta bahwa invasi yang dilakukan terhadap Iran jelas-jelas melanggar hukum internasional. 20 Agustus 1988, setelah bertahun-tahun konflik sengit yang menewaskan ratusan ribu orang di kedua belah pihak, kesepakatan gencatan senjata akhirnya tercapai antara Saddam dan Khomeini, yang sekaligus mengakhiri perang antara Irak dan Iran pada saat itu. Setelah mengakhiri 8 tahun konflik dengan Iran, Saddam mencari cara untuk merevitalisasi ekonomi dan infrastruktur di Irak dengan mengalihkan perhatian pada tetangga Irak yang kaya raya, yaitu Kuwait. Dengan menggunakan pembenaran bahwa Kuwait adalah bagian sejarah dari Irak, akhirnya Saddam benar-benar menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Invasi Irak atas Kuwait ini langsung mendapat respon keras dari dunia internasional. Bahkan atas pengaruh Amerika Serikat, dunia internasional kemudian mengembargo perdagangan dengan Irak dan mengecam agar Saddam menarik pasukannya dari Kuwait. To disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction. Langkah dan kenekatan Saddam ini kemudian memicu terjadinya perang besar yang dikenang dunia sebagai peristiwa Perang Teluk, di mana pada tanggal 16 Januari 1991, pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan ke Irak untuk mengakhiri pendudukan Irak atas Kuwait. Kantor berita CNN juga melaporkan bahwa ada 39 negara yang tergabung dalam aliansi melawan Irak tersebut.
Serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat telah membawa babak baru terhadap wajah Irak dan kekuasaan Saddam Hussein. Saddam dan negaranya mendapat tuduhan dari pemerintahan Amerika Serikat saat itu bahwa Irak telah mendalangi aksi teror itu dengan memberikan senjata kimia kepada kelompok-kelompok teror. Namun Saddam Hussein sendiri menolak tuduhan itu dan mempersilahkan PBB untuk memeriksa negaranya pada November 2002. Namun penyelidikan PBB di Irak tak membuat Amerika Serikat puas dan berujung pada pengumuman pemutusan hubungan diplomasi, yang langkah serupa juga diikuti oleh Inggris. Ambisi Amerika Serikat untuk menginvasi Irak benar-benar sudah memuncak. Bahkan Presiden Amerika Serikat saat itu memaksakan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal kepada Irak. Kantor berita Amerika Serikat The New York Times merilis sebuah berita yang mengatakan bahwa Gedung Putih dan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat menolak memberikan ringkasan intelijen kepada Sekretariat Senat sebelum berperang ke Irak. Berita itu sekaligus memperkuat bukti bahwa tuduhan Presiden Bush kepada Saddam sama sekali ngawur dan cenderung dipaksakan. Presiden Bush bahkan dengan berani mengeluarkan ultimatum kepada Saddam Hussein, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2003, agar Saddam turun dari jabatan presiden dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Presiden Bush juga mengatakan, jika ultimatum itu tak dipatuhi, Saddam harus bersiap menghadapi perang dengan Amerika Serikat. Namun Saddam Hussein yang mempunyai pengaruh kuat di Irak jelas-jelas menolak didikte seperti itu. Hingga akhirnya pasukan Amerika Serikat dan Inggris kemudian benar-benar menginvasi Irak pada 20 Maret 2003. Sejak awal serangan pembuka, Amerika Serikat sudah menargetkan nyawa Saddam. Serangan udara Amerika di sebuah komplek bunker tempat Saddam bertemu dengan bawahannya masih gagal untuk membunuh pemimpin Irak itu. Sementara itu Saddam mengeluarkan perintah kepada masyarakat Irak agar masyarakat Irak menyerahkan hidupnya untuk berperang dan mengusir koalisi Amerika Serikat dan Inggris. Namun perlawanan jelas tidak seimbang, karena pada tanggal 9 April 2003, kota Baghdad akhirnya jatuh ke tangan koalisi Amerika yang sekaligus menjadikan rontoknya pengaruh Saddam di Irak. Dan sejak saat itulah Saddam menjadi target utama penangkapan. Setelah serangkaian pelarian Saddam di sudut-sudut kota Irak, akhirnya pada tanggal 13 Desember 2003, ia berhasil ditangkap di Tikrit. Kini kematiannya sudah semakin dekat. Setelah serangkaian tuduhan atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM masa lalunya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pada 30 Juni 2004, Amerika Serikat menyerahkan Saddam Hussein kepada pemerintah Irak untuk diadili atas kejahatan kemanusiaan selama masa kekuasaannya. Pengadilan khusus Irak mendakwa Saddam atas peristiwa pembantaian Dujail yang menyasar komunitas Syiah pada 1982 yang telah menewaskan lebih dari 140 orang. Disusul dakwaan lain atas serangan gas ke sebuah desa Kurdi selama Operasi Anfal tahun 1986 yang diperkirakan telah membunuh 50.000 sampai 100.000 orang. Sementara itu para pejabat Kurdi menyebut ada sekitar 182.000 korban jiwa selama Operasi Anfal. Kini akhir kehidupan Saddam semakin dekat saat resmi dijatuhi hukuman mati bersama dua terdakwa lainnya pada 5 November 2006. Hakim pengadilan mengatakan bahwa Saddam harus menjalani hukuman gantung dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan dikeluarkan. Hari Rabu 30 Desember 2006. Salah satu dari mereka yang menyaksikan hukuman gantung tersebut adalah Sami al-Askari, seorang penasihat Perdana Menteri Irak.
Ia mengatakan bahwa Saddam berjuang keras ketika dia dibawa keluar dari selnya. Meski begitu, Saddam tampak tetap tenang dan tak menyatakan penyesalan di saat-saat terakhirnya. Saat hari ajalnya tiba, mantan diktator itu berpakaian serba hitam. Ia menolak menggunakan penutup kepala dan mengatakan dia ingin membawa Al-Quran ke tiang gantungan untuk diberikan kepada seorang teman. Warga Irak bisa melihat sendiri saat-saat sebelum Saddam dieksekusi, di mana rekaman yang disiarkan di televisi pemerintah menunjukkan Saddam tampak tenang saat mengobrol dengan Al-Gojo bertopeng sebelum tali dipasang di lehernya. Namun rekaman hanya sampai di situ, karena tidak menampilkan proses menggantungnya Saddam. Dalam pernyataan yang sudah disiapkan, Presiden Amerika Serikat memperingatkan jika eksekusi Saddam tidak akan menghentikan kekerasan di Irak. Tetapi Presiden Amerika Serikat mengatakan, itu adalah tonggak penting dalam perjalanan Irak untuk menjadi negara demokrasi yang dapat memerintah, menopang, mempertahankan diri, dan menjadi sekutu dalam perang melawan teror. Di kota Baghdad, kantor Perdana Menteri Irak merilis pernyataan yang mengatakan bahwa eksekusi Saddam adalah pelajaran kuat bagi para pemimpin kejam yang melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Sementara di Afghanistan, Presiden Hamid Karzai memberikan reaksi netral. Eksekusi mantan Presiden Irak adalah urusan pemerintah Irak, katanya. Kami berharap perdamaian, kemakmuran, dan kegembiraan bagi rakyat Irak. Meskipun itu semua tak berdampak apa-apa bagi Afghanistan. Selama masa penahanan Saddam, pengakuan para prajurit Amerika yang menjaganya menunjukkan keakraban. Beberapa dari mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengobrol, bermain catur, dan merokok bersama pria tua yang mereka sebut tidak mirip seperti setan diktator itu. Menurut laporan Project on Defense Alternative, invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 telah menelan 10.800 hingga 15.100 korban jiwa. Dari total angka yang disebutkan di atas, sebanyak 3.200 sampai 4.300 diantaranya adalah rakyat sipil yang pastinya sedang tidak mengangkat senjata.